Dilanjutkan perkara 90 dari termohon, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami selaku kuasa termohon akan membacakan jawaban termohon dalam perkara nomor 90 yang dimohonkan oleh pemohon Partai Nasdem untuk dua dapil, yaitu Dapil Jawa Barat 1 dan Dapil Kota Bekasi 2. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasyim Asyari SH MSI PhD, dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama KPU RI, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 57 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Alinuddin SH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan advokat pada kantor hukum Alinuddin Partners Law Firm yang tergabung dalam tim advokasi KPU RI, selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi untuk DPR Jawa Barat, kami langsung masuk ke angka 7, bahwa pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia di Dapil Jawa Barat 1 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Nasdem serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai Golkar. Bahwa permohonan pemohon hanya menguraikan perubahan perolehan suara pemohon dan Partai Golkar dan tidak menguraikan pengaruh perubahan perolehan suara pemohon dan perolehan suara Partai Golkar terhadap alokasi kursi DPR untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1, maka permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 473 Undang-Undang Pemilu, Jungto pasal 74 Undang-Undang MK, Jungto pasal 5 PMK 2 2023, sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. B. Tentang daerah pemilihan Kota Bekasi 2. Permohonan pemohon hanya menuduh adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh termohon ataupun tuduhan mengenai pelanggaran oleh perangkat pemilu tanpa menguraikan kaitannya dengan perolehan suara pemohon yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik di daerah pemilihan Kota Bekasi 2, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Pemohon tidak jelas menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon secara berjenjang. Perolehan suara partai politik termasuk pemohon yang ditetapkan oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 dan seterusnya. Dalam permohonannya, pemohon tidak menguraikan bagaimana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon pada tingkat kecamatan, pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk Dapil Kota Bekasi 2, lanjut ke halaman 11. Bahwa pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana terjadi perubahan perolehan suara pemohon dengan selisih sebesar 1.636 suara karena dari 7 TPS yang didalilkan oleh pemohon, jumlah selisih perolehan suaranya hanya sebanyak 49 suara, sehingga masih terdapat selisih suara sebanyak 1.587 suara yang tidak bisa dijelaskan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang menuduh adanya penambahan suara untuk P3 sebesar 254 suara ternyata tidak bisa diuraikan dengan jelas oleh pemohon dari mana saja penambahan suara tersebut terjadi. Pemohon hanya merujuk pada 3 TPS dengan selisih suara sebanyak 115 suara, yaitu di TPS 183, TPS 2, TPS 25. Pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana sisa selisih penambahan suara dari yang dituduhkan 254, sedangkan yang dilakukan pemohon di 3 TPS hanya 115 suara, sehingga masih terdapat 139 suara yang tidak bisa dijelaskan. Dengan demikian, peran pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, pada angka 12, halaman 12, bahwa petitum pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena pemohon menuntut adanya penghitungan surat-suara ulang secara bersamaan dengan adanya tuntutan pemungutan suara ulang yang tidak mungkin dilakukan pada waktu yang sama. Dengan demikian, petitum pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan pemohon tidak jelas. Untuk angka 2, halaman 13, bahwa permohonan pemohon tidak jelas karena pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon sebanyak 494 suara dan penambahan suara Partai Golkar 472 suara tanpa menguraikan bagaimana pengurangan suara terjadi dan bagaimana penambahan suara Partai Golkar bisa terjadi karena jumlah suara sah adalah tetap. Sehingga apabila terdapat penambahan suara bagi partai politik tertentu,
seharusnya terdapat pengurangan suara dari partai lain secara berimbang. Dalam hal ini, pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara pemohon di berbagai TPS yang berbeda dengan TPS-TPS yang dituduh menggelembungkan suara Partai Golkar. Seharusnya, apabila terdapat pengurangan suara pemohon pada satu TPS, seharusnya di TPS tersebut terdapat penambahan suara bagi partai lain. Begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat penambahan suara Partai Golkar pada satu TPS, tentunya di TPS tersebut terdapat partai lain atau suara partai pemohon yang berkurang. Akan tetapi ternyata dalam posita pemohon, TPS-TPS yang didalilkan adanya pengurangan suara pemohon dengan TPS-TPS yang didalilkan bertambahnya suara Partai Golkar adalah berbeda atau tidak sama. Oleh karenanya dalil pemohon ini harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas atau obskur sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.